Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurdiana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Persoalan-persoalan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masyarakat. Pemaparan ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, terdapat bab 1 pendahuluan. Ini latar belakang. Istilah Maulid bagi kalangan Muslim Indonesia tidak asing. Secara etimologi, istilah Maulid berasal dari bahasa Arab. Ini walada yalidu wiladan, yang berarti kelahiran. Kata ini biasanya disandingkan atau dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam beberapa waktu setelah Nabi Muhammad wafat. Peringatan tersebut bagi umat Muslim adalah penghormatan dan pengingat kebesaran dan keteladanan Nabi Muhammad dengan berbagai bentuk kegiatan budaya, ritual, dan keagamaan. Nah, terdapat juga rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud Maulid itu? Lalu, apa pendapat para ulama mengenai perayaan Maulid? Selanjutnya, bagaimana pengaruh perayaan Maulid terhadap masyarakat dan yang lain? Apa saja bentuk-bentuk perayaan Maulid? Nah, selanjutnya juga ada tujuan penulisan, yakni untuk mengetahui apa itu Maulid, untuk mengetahui berbagai pendapat ulama mengenai perayaan Maulid, untuk mengetahui pengaruh Maulid terhadap masyarakat, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perayaan Maulid. Dalam bab 1 juga terdapat metode penulisan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, ialah menggunakan metode penelusuran pustaka dengan mengumpulkan berbagai macam data dari beberapa jurnal maupun internet. Kemudian mengolahnya dan mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penulisan. Penulisan ini menggunakan analisis dan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial. Kemudian data ini dinilai dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam. Metode penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan kepada masyarakat akan permasalahan-permasalahan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam penelusuran karya tulis ilmiah ini, saya menggunakan penelusuran pustaka yang dimana sumbernya berasal dari jurnal dan makalah yang bersumber dari internet. Lalu selanjutnya terdapat bab 2, ini landasan teori. Ini terdapat pengertian Maulid Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, kata Maulid berasal dari kata walada yulida maulidan, yakni berarti tempat atau waktu dilahirkannya seseorang. Maka dari itu, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW di Mekah dan waktu Maulid beliau ialah pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah 53 sebelum Hijriah yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Dan perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini merupakan ekspresi kegembiraan dan bukti penghormatan kepada Rasulullah SAW. Jadi pada hakikatnya perayaan Maulid Nabi ini bertujuan untuk sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Terdapat pula sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam munculnya sejarah Maulid Nabi terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama bersumber dari dinasti Ubaid atau Fatimi. Pendapat ini merupakan yakni mengemukakan pendapatnya. Perayaan Maulid pertama kali dilaksanakan oleh kalangan dinasti Ubaid Fatimi di Mesir yang berhaluan Syiah Islamiyah atau Rifadah. Mereka berkuasa di Mesir pada tahun 362 sampai 567 Hijriah atau sekitar abad 4 sampai 6 Hijriah yang pada awalnya dirayakan pada era kepemimpinan Abu Tamim yang bergelar Al-Mu'izz li Zinillah. Jadi pendapat yang pertama ini
berasal dari dinasti Ubaid. Bahwasannya perayaan Maulid Nabi muncul pada era kepemimpinan Abu Tamim. Lalu selanjutnya ada pendapat yang kedua yang bersumber dari kalangan Ahlus Sunnah. Pendapat yang kedua, menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, yakni termasuk imam ahli hadis dan sejarah yang paling giat mendukung perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dia menjelaskan bahwa yang pertama kali merintis peringatan Maulid Nabi ialah Sultan Abu Said Muzaffar Kukabiri bin Zinuddin bin Bakhtain, yakni gubernur Irbil wilayah Irak yang dimana beliau hidup pada tahun 549 sampai 630 Hijriah. Nah, pendapat kedua ini berasal dari kalangan Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwasanya perayaan pada pertama kali yakni berada pada pada kepemimpinan gubernur Irak yakni Sultan Abu Said Muzaffar. Nah, selanjutnya ada pendapat yang terakhir yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yakni pendapat ini merupakan perayaan Maulid Nabi pertama kali diadakan pada masa beliau yakni pada tahun 567 sampai 622 Hijriah. Beliau merupakan penguasa dinasti Ayyub, yakni di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tujuan beliau melaksanakan Maulid Nabi yakni untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin dalam rangka menghadapi perang salib melawan kaum salibis dari Eropa dan merebut Yerusalem dari tangan kerajaan salibis. Nah, dari sejarah munculnya Maulid Nabi ini, bahwasannya terdapat pendapat yang kuat yakni pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang dimana pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini terdapat beberapa perlombaan yang diikuti oleh banyak ulama dan terdapat juga bukti nyata bahwasannya perayaan Maulid Nabi yakni dipelopori oleh pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu selanjutnya masih bab 2, ini latar belakang peringatan Maulid Nabi. Pada mulanya Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan para musuh Islam, dikarenakan pada waktu itu umat Islam sedang berjuang keras untuk mempertahankan diri dari serangan pasukan tentara salib Eropa yang dikenal dengan Perang Salib. Para tentara Eropa telah berhasil membuat Islam terpecah belah dan kehilangan semangat dalam berperang dengan menguasai daerah suci Palestina Masjidil Aqsa. Pada hari itu, Sultan Salahuddin mengadakan perayaan Maulid Nabi, yang dimana pada saat itu membuat semangat pejuang meningkat dan berhasil mengusir tentara salib dari Jazirah Arab, serta dapat merebut kembali Masjid Aqsa dari kekuasaan mereka. Nah, seiring perkembangan zaman, perayaan Maulid Nabi mengalami perkembangan, yakni Maulid Nabi terjadi banyak perubahan yang disebabkan terdapat perbedaan pemikiran dan adat istiadat yang dilaksanakan pada suatu tempat. Misalnya di Indonesia, Maulid Nabi dijadikan sebagai media dakwah oleh Wali Songo, sehingga Islam mulailah tersebar luas di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Jadi Maulid Nabi itu seiring perkembangan zaman di Indonesia pun meluasnya perayaan Maulid Nabi ini dipelopori oleh dakwah yang dibawakan oleh Wali Songo, sehingga mulailah menyebar pelaksanaan perayaan Maulid Nabi. Selanjutnya ada bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada etika perayaan Maulid Nabi. Di dalam etika perayaan Maulid Nabi terdapat beberapa macam. Yang pertama, mengisi kegiatan perayaan Maulid Nabi dengan bacaan-bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ini bahwasanya dapat ditegaskan Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah SWT dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
terutama pada perayaan Maulid Nabi, yang dimana untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perkataan Syekh Husnan Makhluk, yakni perayaan Maulid harus dilakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Rasulullah SAW, dan dilakukan dengan cara yang sopan, khusyuk, serta jauh dari hal-hal yang diharamkan dan bid'ah yang munkar. Jadi, pada perayaan Maulid Nabi ini, kita dapat melakukan zikir yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak melaksanakannya dengan secara berlebihan atau sampai menimbulkan rasa ria atau sombong. Selanjutnya, dalam etika perayaan Maulid Nabi terdapat menceritakan sejarah Rasulullah SAW. Pada saat diselenggarakannya Maulid Nabi, biasanya menceritakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, yang mencakup kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki Rasulullah SAW. Hal tersebut biasanya dilaksanakan dengan membaca buku berjanji atau melalui penceramah yang mengisi kegiatan perayaan Maulid Nabi. Nah, jadi bahwasanya dalam menceritakan sejarah Rasulullah pada pelaksanaan perayaan Maulid Nabi sudah biasa dan diceritakan oleh penceramah yang mengisi kegiatan perayaan Maulid Nabi tersebut. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk perayaan Maulid Nabi. Yang pertama, pembacaan kalam wahyu ilahi. Sebelum mengawali acara inti dan Maulid Nabi, maka dilaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Biasanya dibacakan oleh seorang yang memiliki suara merdu atau qori, dan surat atau ayat yang dibacakan tergantung kepada pembaca qori atau sesuai keinginan penyelenggara acara. Selanjutnya, terdapat tahlilan. Tahlilan merupakan pembacaan seperangkat kalimat thayyibah, surat-surat pendek dari Al-Quran, ataupun kalimat-kalimat lainnya yang dibaca secara bersama-sama. Lalu bentuk perayaan yang ketiga merupakan ceramah atau ceramah keagamaan. Pada perayaan Maulid Nabi, biasanya panitia penyelenggara menghadirkan penceramah atau tokoh masyarakat yang terkenal akan keluasan ilmu pengetahuan tentang agama. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di dalam masjid yang luas ataupun di luar ruangan, seperti dilaksanakan di tempat terbuka seperti lapangan yang terdapat panggung besar yang sudah diberi alas dan tenda. Nah, biasanya kegiatan ceramah ini terdapat di suatu majelis atau tempat-tempat tertentu. Yang selanjutnya ada doa bersama. Doa pada perayaan Maulid Nabi biasanya dilaksanakan di penghujung acara yang dipimpin oleh seorang ulama maupun asatid. Doa-doa yang dibacakan yakni berisi hal-hal yang komprehensif dalam lingkup kehidupan masyarakat, yakni meliputi permohonan ampunan kepada Allah dan meminta syafaat Rasulullah baik untuk di dunia maupun di akhirat. Jadi tujuan dari diadakannya doa bersama ini yakni untuk meminta serta mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, ada pendapat para ulama yang memperbolehkan Maulid Nabi. Pendapat pertama yakni berasal dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan perayaan Maulid Nabi. Yakni beliau berkata, mengagungkan Maulid dan menjadikannya sebagai hari raya setiap muslim dilakukan oleh sebagian orang, dan ia akan memperoleh pahala yang sangat besar karena niatnya yang baik dan karena mengagungkan Rasulullah SAW sebagaimana telah aku sampaikan padamu. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah ini, bahwasannya apabila kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi, maka kita akan memperoleh pahala yang sangat besar, terlebih dibarengi dengan niat yang tulus dan ikhlas. Selanjutnya, ada pendapat yang kedua, yaitu menurut Syekh Al-Imam Al-Hafidh Hasan Al-Basri. Dia mengungkapkan keinginannya mengenai perayaan Maulid Nabi.
Ia berkata, andai saja aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh aku akan dermakan itu semua untuk penyelenggara perayaan peringatan Maulid Nabi. Jadi dalam pendapat beliau bahwasannya beliau sangat mengagungkan perayaan Maulid Nabi akan kecintanya terhadap Rasulullah SAW. Selanjutnya ada pendapat para ulama yang melarang Maulid Nabi. Nah, terdapat juga pendapat para ulama yang menentang akan pelaksanaannya Maulid Nabi. Yang pertama, ada pendapat dari Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani Adim Safi. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai perayaan Maulid Nabi. Beliau mengatakan, adapun melaksanakan perayaan tertentu selain dari hari raya yang disyariatkan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, seperti perayaan pada sebagian malam dari Rabiul Awal yang disebut dengan malam Maulid Nabi, perayaan pada sebagian malam Rajab, hari ke-8 Zulhijjah, awal Jumat dari bulan Rajab, atau perayaan hari ke-8 Syawal yang dinamakan orang yang sepintar alias bodoh. Dengan Idul Abror ini, semua adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh para salaf atau sahabat yang merupakan generasi terbaik umat ini, dan mereka juga tidak pernah melaksanakannya. Lalu, terdapat juga pendapat yang kedua, yakni dari Muhammad bin Abdul Salam Khodir Asy-Syukairi. Dalam mengumumkan pendapatnya mengenai perayaan Maulid Nabi, beliau turut membawakan pasal di bulan Rabiul Awal dan bid'ah Maulid. Dalam pasal tersebut, beliau mengatakan, bulan Rabiul Awal ini tidaklah dikhususkan dengan sholat, zikir, ibadah, nafkah, atau sedekah tertentu. Bulan ini bukanlah bulan yang di dalamnya terdapat hari besar Islam, seperti berkumpul-kumpul dan adanya Id sebagaimana digariskan oleh syariat. Jadi bahwasannya pada pendapat para ulama yang menentang akan diselenggarakannya perayaan Maulid Nabi ini, mereka lebih menekankan kepada bid'ah, yakni yang dimana bid'ah itu suatu hal yang tidak dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya terdapat manfaat pelaksanaan Maulid Nabi. Yang pertama, menjadikan generasi muda lebih mengenal akan kepribadian Rasulullah SAW. Artinya, para generasi muda dapat menjadikan perjuangan Rasulullah sebagai pelajaran untuk dicontoh, terutama perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah kepada alam semesta dan misi yang diemban beliau dari Allah SWT kepada alam semesta. Jadi bahwasannya dengan adanya perayaan Maulid Nabi ini dapat meningkatkan pemahaman atau pengenalan generasi muda terhadap kepribadian Rasulullah SAW, yang mana telah mengajarkan umat Islam pengetahuan dalam berbagai pengetahuan agama. Lalu manfaat selanjutnya ialah sebagai sarana umat Islam untuk berkumpul dan saling menjalin silaturahim. Masyarakat dapat menjadikan perayaan Maulid Nabi sebagai jalan penghubung, akan mempercepat tali silaturahmi yang asalnya tidak saling mengenal menjadi kenal, dan tentunya akan lebih mengenal Nabi dengan membaca Maulid atau mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh penceramah pengisi acara Maulid Nabi. Serta tentunya dalam kegiatan perayaan Maulid Nabi juga kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT akan merasa lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi bahwasannya dengan adanya pelaksanaan Maulid Nabi ini dapat dijadikan sebagai sarana kita untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama Muslim. Yang terakhir ada hukum Maulid Nabi. Hukum pertama yakni malam kelahiran Rasulullah tidak diketahui secara qat'i atau pasti. Sebagian ulama kontemporer menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya Rasulullah lahir pada malam ke-9 Rabiul Awal dan bukan malam ke-12. Jika terdapat pendapat demikian, dilihat dari sisi sejarahnya, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad yang biasa diperingati pada malam ke-12 Rabiul Awal tidak ada dasarnya. Lalu dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 3 dapat diperjelas bahwasannya jika sekiranya acara peringatan Maulid Nabi termasuk bagian dari kesempurnaan agama, niscaya ia telah dirayakan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Dan jika bukan bagian dari kesempatan agama, maka berarti bukan dari ajaran agama.
Jadi bahwasannya dalam pelaksanaan perayaan Maulid Nabi ini, jika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dilaksanakan. Selanjutnya, bab 4 tab penutup. Yang pertama, terdapat kesimpulan. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, bahwasannya dapat disimpulkan tujuan diselenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni pada awalnya hanya untuk meningkatkan semangat juang para muslimin dan juga untuk meningkatkan keimanan serta kecintaan muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW telah banyak mengalami perubahan. Faktor perubahannya bisa dikarenakan dakwah Islam yang telah meluas serta adanya adat istiadat yang mempengaruhi perayaan tersebut. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan suatu perbuatan yang baik selagi tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Jadi bahwasannya perkembangan perayaan Maulid Nabi itu sangatlah meluas. Dan perayaan Maulid Nabi bisa diselenggarakan apabila tidak bertentangan dengan syariat dan akidah, dan melaksanakannya dengan tidak berlebih-lebihan. Terlebih, jangan sampai menimbulkan sifat ria atau sombong. Selanjutnya, saran. Saya berharap dengan adanya pengetahuan mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak terpecah belah dan tidak saling memusuhi antara satu sama lainnya, hanya karena suatu perbedaan. Dikarenakan perbedaan dalam suatu masalah merupakan fitrah. Maka dari itu, dengan adanya perbedaan, seharusnya kita dapat lebih toleransi dan juga bisa meningkatkan silaturahmi antara sesama umat Islam. Jadi bahwasannya jangan sampai hanya karena adanya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan perayaan Maulid Nabi, umat Islam menjadi terpecah belah. Justru sebaiknya kita sebagai umat Islam, umat yang beragama, hendaknya saling menghormati akan perbedaan pendapat satu sama lain. Mungkin cukup sekian pemaparan karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.